Halo Sobat Hebat, senang sekali Kak Fitri bisa berbagi materi pelajaran hari ini. Sebelum memulai belajar online, sebaiknya berdoa dulu ya. Setelah berdoa, ucapkan, "Aku anak pintar, aku anak hebat, aku anak soleh, aku mudah memahami pelajaran." Apa saja manfaat yang akan Sobat Hebat dapatkan dengan belajar materi tema 1, subtema 4, pembelajaran 5? Yang pertama, Sobat Hebat dapat mengetahui tanaman yang tumbuh dengan spora. Yang kedua, Sobat Hebat dapat mengetahui manfaat tanaman yang tumbuh dengan spora. Yang ketiga, Sobat Hebat dapat bekerja sama merawat lingkungan. Yang keempat, Sobat Hebat dapat menyelesaikan soal cerita pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Kak Fitri bertanya, pernahkah Sobat Hebat melihat tanaman-tanaman di bawah ini? Tanaman tadi adalah tanaman paku tanduk rusa, paku suplir, dan paku pakis. Jadi, apa yang akan kita pelajari kali ini? Apa hubungan materi kali ini dengan ketiga gambar tumbuhan tadi? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang perkembangbiakan tanaman menggunakan spora. Apa itu spora? Spora adalah sel atau kumpulan sel yang terbungkus pelindung kotak spora. Spora seperti biji, tapi bentuknya sangat halus. Kotak spora terletak di bagian tepi atau bawah daun berwarna kecoklatan. Spora ini berasal dari daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun subur. Berikut Kak Fitri tunjukkan gambar kotak spora yang diperbesar. Gambar kiri menunjukkan kotak spora muda, sedangkan gambar kanan adalah kotak spora matang atau tua dan siap tumbuh menjadi tanaman paku yang baru. Nah, di dalam kotak spora tadi yang berwarna kecoklatan ada spora. Spora gunanya seperti biji sebagai alat perkembangbiakan. Mari kita lihat kotak spora pada tanaman paku berikut. Gambar kiri adalah kotak spora tanaman suplir yang terletak di tepi daun. Gambar kanan adalah kotak spora tanaman paku pakis yang terletak di bawah daun. Selanjutnya, bagaimana tanaman paku berkembang biak dengan spora? Di dalam kotak spora ada spora atau biji yang sangat halus. Setelah kotak spora pecah, spora akan keluar lalu jatuh di tempat yang cocok. Tempat yang cocok untuk spora adalah tempat yang lembab. Contohnya, hutan, pepohonan, bebatuan, pinggir sumur, pinggir sungai, dan lain-lain. Spora yang menemukan tempat lembab akan tumbuh di sana. Spora akan berkecambah, tumbuh akar, batang, dan diikuti pertumbuhan daun. Semakin lama, spora tumbuhan menjadi tanaman paku. Begitulah cara tumbuhan paku berkembang biak. Selanjutnya, apa manfaat tanaman paku dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, paku tanduk rusa berguna menyembuhkan bisul. Yang kedua, paku suplir berguna memperindah ruangan. Suplir ini tampilan daunnya halus sehingga tampak cantik diletakkan di ruang tamu. Yang ketiga, pucuk paku pakis bisa dimasak, misalnya diolah menjadi oseng-oseng.
Pucuk paku pakis juga mengandung vitamin A dan E. Kak Fitri bertanya, apakah di sekitar rumah Sobat Hebat ada tanaman paku? Ada yang di sekitar rumahnya ditumbuhi paku, ada yang tidak. Adakah di antara Sobat Hebat yang orang tuanya suka berkebun, suka menanam tanaman? Ada yang suka, ada yang tidak. Sobat Hebat, kegiatan merawat tanaman termasuk kegiatan mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita pada lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Di rumah maupun di sekolah, Sobat Hebat bisa bekerja sama dengan teman maupun anggota keluarga yang lain untuk merawat tanaman. Cara merawat tanaman itu mudah, yaitu menyiram, memberi pupuk, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Saat Sobat Hebat bekerja sama merawat tanaman, pekerjaan itu cepat selesai, terasa lebih ringan, dan membuat Sobat Hebat semakin rukun. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah tanaman suplir yang akan dimasukkan ke dalam kardus. Kak Fitri membeli tanaman suplir sebanyak 126 batang. Tanaman suplir akan dimasukkan ke dalam 6 kardus. Berapa tanaman suplir di setiap kardus? Cara penyelesaiannya, yang diketahui ada 126 tanaman suplir dimasukkan dalam 6 kardus. Yang ditanyakan, berapa jumlah tanaman suplir di setiap kardus? Tulis kalimat matematikanya. Ada 126 tanaman suplir yang akan dimasukkan ke dalam 6 kardus. Berarti 126 dibagi 6. Caranya 126 dibagi 6 hasilnya 21. Cara yang kedua, 126 diuraikan berdasarkan nilai angka. 100 ditambah 20 ditambah 6. 100 tidak bisa dibagi 6, jadi 120 dibagi 6, hasilnya 20. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Hasil pembagian dijumlahkan, 20 ditambah 1, 21. Jadi jumlah tanaman suplir setiap kardus ada 21. Kita sudah sampai di penghujung materi pelajaran. Kesimpulan materi kali ini adalah yang pertama, spora adalah alat perkembangbiakan tanaman. Spora seperti biji, tapi bentuknya sangat halus. Contoh spora adalah paku ekor kuda, pakis, suplir, dan lain-lain. Yang kedua, tanaman paku yang berkembang biak dengan spora bermanfaat sebagai bahan makanan, hiasan rumah, obat, dan lain-lain. Yang ketiga, menanam tanaman di rumah termasuk merawat lingkungan karena tanaman menghasilkan udara bersih. Yang keempat, pembagian dapat dikerjakan dengan cara bersusun berdasarkan nilai angka dan nilai tempat. Nah, sampai di sini belajar bersama Kak Fitri dari buku catatanku SD. Terima kasih atas perhatian Sobat Hebat. Sampai jumpa di video berikutnya.